Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila. Di sini kami akan mempresentasikan suatu materi dengan judul struktur modal dengan saya sendiri yaitu Yolin dengan NPM 1123210273 dan rekan-rekan saya yaitu Fatiza Melani dengan NPM 1123210217 dan yang terakhir yaitu Muhammad Anwar dengan NPM 1123210212 dan dosen pengampunya yaitu Dr. Ima Sari Permata SE MM. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian struktur modal. Nah, struktur modal adalah perimbangan atau proporsi antara jumlah modal asing atau utang jangka panjang atau obligasi dan modal sendiri ekuitas yang meliputi saham preferen, saham biasa, serta saldo laba. Pemilihan struktur modal yang tepat sangat penting dalam menentukan keberlangsungan dan profitabilitas perusahaan. Komposisi struktur modal akan mempengaruhi risiko dan pengembalian atau return yang diterima oleh investor. Nah, selanjutnya yaitu ada teori struktur modal. Yang pertama yaitu teori dari Irrelevant Theory atau Miller atau Modigliani tahun 1958. Menurut teori ini, struktur modal tidak memengaruhi nilai perusahaan. Nilai perusahaan hanya ditentukan oleh nilai sekarang atau present value dari arus kas masa depan. Oleh karena itu, perusahaan bebas memilih antara utang atau ekuitas tanpa memengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua yaitu ada teori trade-off theory, yaitu teori ini menyatakan bahwa penggunaan utang memberikan manfaat pengurangan pajak atau tax-sale, namun juga meningkatkan resiko kebangkrutan dan biaya agensi. Perusahaan harus mencari keseimbangan optimal antara manfaat dan resiko utang. Nah, yang ketiga itu ada pecking order theory. Jadi, perusahaan akan mendahulukan pendanaan dari sumber internal seperti laba ditahan, kemudian utang, dan terakhir penerbitan saham. Ini disebabkan oleh biaya-biaya tersembunyi dan asimetri informasi yang tinggi dalam penerbitan saham baru. Nah, yang keempat itu yaitu teori agency cost theory. Nah, di sini semakin tinggi proporsi utang, semakin kecil saham yang beredar, sehingga konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat dikurangi dengan utang manajer lebih diawasi karena memenuhi kewajiban bunga dan pokok utang. Nah, selanjutnya itu teori signaling theory. Nah, ini keputusan pendanaan mengirim sinyal kepada investor. Misalnya, keputusan untuk menambah hutang dianggap sebagai sinyal bahwa manajer yakin terhadap arus kas masa depan perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu ada free cash flow hypothesis. Nah, di sini utang dapat mengurangi arus kas bebas yang tersedia bagi manajer, sehingga mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya yaitu ada teori market timing theory, yaitu perusahaan akan menyesuaikan struktur modal dengan kondisi pasar. Ketika harga saham tinggi, perusahaan cenderung menerbitkan saham. Sebaliknya, saat harga saham rendah, perusahaan lebih membeli pendanaan utang. Di sini ada studi kasus pada PT Beta, yang dimana tahun 2017 PT Beta memiliki total modal sebesar 2 miliar dengan struktur 30% utang jangka panjang, 5% saham preferen, 55% saham biasa, dan 10%-nya saldo laba. Tingkat biaya modalnya, bunga utang sebelum pajaknya ada 9%, biaya saham preferennya 8%, biaya saham biasa dan saldo laba 10%, serta tingkat pajaknya 25%. Untuk rencana ekspansinya, tambahan dana sebesar 1 miliar. Alternatif pendanaan ada 100% utang, 100% saham biasa, 50% utang, dan 50% saham biasa. WACC sebelum ekspansi. Weighted Average Cost of Capital atau yang biasa disebut WACC merupakan rata-rata tertimbang dari biaya modal yang digunakan perusahaan. Untuk menghitung WACC itu, biaya utang setelah pajak sama dengan 9% itu dari bunga utang sebelum pajaknya 9%. Lalu
dikali 1 dikurang 25%. 25% itu adalah pajaknya. Hasilnya 6,75%. WACC dihitung berdasarkan proporsi setiap sumber pendanaan terhadap total modal perusahaan. Nilai WACC digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Selanjutnya, WACC setelah ekspansi. Yang pertama itu ada alternatif 1, yang dimana 100% utang. Biaya modal keseluruhan turun karena bunga utang dapat mengurangi beban pajak. Lalu, alternatif yang kedua, 100% saham. Biaya modal lebih tinggi karena tidak ada tax shield-nya. Lalu, alternatif yang ketiga adalah kombinasi, yang dimana 50% itu utang, 50% saham biasa, memberikan keseimbangan antara risiko dan biaya modal. WACC dan leverage factor. Hasil perhitungan yang sudah kita hitung tadi menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage atau proporsi utang, semakin rendah juga WACC-nya hingga batas tertentu. Ini karena biaya utang setelah pajak biasanya lebih rendah daripada biaya modal sendiri. Namun, struktur modal dengan leverage terlalu tinggi juga bisa beresiko. Harus dicapai titik optimal agar nilai perusahaannya maksimal. Baik, selanjutnya ada nilai perusahaan dengan pendekatan NOPAT atau WSCC, di mana nilai perusahaan sama dengan NOPAT dibagi WSCC. Nah, untuk mencari NOPAT itu sendiri sama dengan EBIT dikali dalam kurung 1 dikurang pajak tutup kurung. Contohnya, EBIT sebelum ekspansi itu sama dengan 300 juta, dan EBIT setelah ekspansi itu 600 juta. Hipotesisnya, semakin tinggi leverage, nilai perusahaan dapat meningkat selama biaya modal lebih rendah dari return yang dihasilkan. Baik, pada slide selanjutnya ada pendekatan earning power dan ROE earning power. Itu dimana pendekatan earning powers dan ROE earning powers itu adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi dari total aset itu sendiri. Nah, di sini ada rumus dynamic earning power sama dengan delta EBIT dibagi delta total aset. Nah, ada juga rumus static earning power itu sama dengan EBIT dibagi total aset. Nah, selanjutnya ada ROE itu return on equity itu sama dengan EAT atau earning after tax dibagi ekuitasnya. Dimana jika I itu sama dengan earning power itu ROE-nya sama. Nah, jika I lebih kecil dari earning power, itu utangnya tinggi, ROE-nya juga tinggi. Jika I lebih besar earning power, itu utangnya rendah, ROE-nya juga tinggi. Slide selanjutnya ada studi kasus PT Jaya, EP dan ROE. Nah, di mana ada total aset tahun 2017 itu sebesar 4 miliar dengan tambahan aset itu sebesar 6 miliar. Dan ada EBIT 2017 itu sebesar 500 juta dan EBIT tahun 2018 itu setelah ekspansi sebesar 1,2 miliar. Nah, di sini dipertanyakan hitung EP dan ROE untuk 3 alternatif dengan alternatif 100% utang dan 100% saham dengan kombinasi 50% utang dan 50% saham. Selanjutnya, interpretasi hipotesis EP dan ROE. Nah, di sini ada hipotesis 1, I sama dengan EP sama dengan 12%. Itu semua alternatif menghasilkan ROE sama dengan 9%. Nah, hipotesis 2, I sama dengan 10%, lebih kecil dari EP, itu alternatif 1, utang dihasilkan ROE tinggi, sama dengan 11,25%. Nah, hipotesis 3, I sama dengan 14%, itu lebih besar EP, alternatif 2, saham, hasilkan ROE tertinggi, itu sama dengan 9%. Nah, pendekatan EBIT, EPS itu, EBIT sama dengan laba operasi perusahaan, dan EPS itu laba bersih per lembar saham. Analisis EBIT EPS digunakan untuk menentukan dampak struktur modal terhadap keuntungan pemegang saham. Pemilihan alternatif pendanaan terbaik adalah yang memaksimalkan EPS itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.